Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansurna ikhwanana fi kulli makan wa zaman. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 6. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi siang, demi siang apabila telah terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya amalmu berbeda-beda. Adapun orang yang berbagi dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Lail ayat 1 sampai 6. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kita disuguhkan dengan dua karakter manusia. Ada yang mau berbagi, ada yang tidak mau berbagi. Perbedaannya seperti berbedanya laki-laki dan perempuan, seperti berbedanya siang dan malam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalmu itu berbeda-beda. Ada yang orientasinya dunia, ada yang orientasinya akhirat. Kalau yang tujuan hidupnya dunia, dia akan berkorban, menggunakan waktu, tenaga, pikiran, semuanya untuk mengejar dunia, baik siang ataupun malam. Maka malam pun dia gunakan untuk kehidupan dunia. Maka ada orang yang nongkrong semalam suntuk, bergadang semalaman untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, ya kan? Makanya kata Said Nursi, ada orang yang mengambil segenggam kenikmatan dunia lalu melupakan sekuintal kenikmatan akhirat. Mana banyak Pak, segenggam apa sekuintal, ya kan? Nah dia itu. Maka itu orang yang bisa orientasinya kepada akhirat dalam makna surga adalah orang yang wasaddaqa bil husna, orang yang membenarkan, ya kan, yang meyakini akan adanya balasan terbaik dari Allah. Balasan yang terbaik itu adalah surga. Kalau dia sudah yakin bahwa ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang luar biasa yang dia dapatkan, maka kalau dia punya harta, pasti dia gunakan hartanya untuk surga.
Kalau dia punya ilmu, ilmunya digunakan untuk meraih surga. Kalau dia punya waktu, waktunya itu lebih banyak untuk meraih surga. Ya. Ada ulama seperti Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, yang waktunya karena dia cinta ilmu, cinta Al-Quran, maka waktunya hanya untuk itu saja, Pak. Sampai-sampai dia tidak menikah, bayangkan. Karena apa? Karena dalam pikirannya yang dia cintai itu hanya ilmu Al-Quran. Jadi dalam kepalanya itu Al-Quran saja, Al-Quran saja. Malah pernah tinggal di dekat Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah itu bertahun-tahun, ya kan? Dan kerjanya cuma 2 itu saja. Sholat ke Masjidil Haram, pulang, masuk ruangannya, dalami Al-Quran. Pas sholat keluar, masuk lagi, itu aja, Pak. Ya kan? Maka karena begitu cintanya, tapi hasilnya apa? Dia bapaknya penafsir Al-Quran, ya kan? Sampai seperti itu gitu. Kalau awak dan mana banyak gitu, keluar rumah masuk rumah mana banyak gitu ya. Tergantung kesukaan kita, tergantung apa yang kita dapat gitu ya. Makanya surat Al-Lail kan menampilkan kemarin kepada kita, ada orang yang tidak mau berbagi dengan kurmanya walaupun sudah disampaikan hadiahnya surga. Kalau kamu mau berbagi dengan kurma ini, engkau mendapatkan kurma di surga. Ternyata apa jawabannya? Saya mau berbagi ya Rasulullah, cuman ini kurma yang terbaik. Ya kan? Bayangkan, karena merasa kurma yang terbaik, maka dia menolak tawaran surga. Tapi ada orang yang dapat nilai mendengar dialog itu, ya Rasulullah, kalau seandainya saya beli kurma ini lalu saya serahkan kepada tetangganya, apakah saya dapat surga? Kata Rasulullah, ya. Maka dia belilah kurma itu dengan membayar 40 batang kurma. Jadi ada orang yang berkorban untuk dunianya dan ada orang yang berkorban untuk akhiratnya. Siapa yang mampu berkorban untuk akhiratnya? Wasaddaqa bil husna. Husna itu ya surga. Kalau dia sudah yakin dengan surga, dia akan membayar mahal untuk surga itu. Dia akan berkorban untuk surga itu. Dia akan menukar, ya kan, kenikmatan dunia ini, ya kan, dengan kenikmatan surga. Mungkin malamnya sedikit tidurnya dibandingkan, ya kan, dengan bangunnya, Pak. Karena banyak berdialognya dengan Allah, ya kan. Kadang-kadang tidur 5 menit, 10 menit, kadang-kadang lebih nikmat dibandingkan tidur 5 jam. Pernah tidak dapat seperti itu, Pak? Ya kan, lelah mengantuk, takaluk 10 menit deh, asuhnya lah selesai rasanya dunia gitu ya. Tapi ada orang yang tidur saja setiap hari, justru lalu kerja mau angki-angki badannya, ya nak gitu. Jadi kadang entah di mana lah ya kenikmatan yang sebenarnya gitu ya. Nah, kata Hasan, mengakui kebaikan di dunia menurut agama Allah gitu. Jadi kalau seandainya ada kebaikan-kebaikan yang kita kejar di dunia ini, itu pun harus dirambu-rambui oleh agama Allah. Maka itu tidak boleh menghabiskan waktu untuk kenikmatan dunia sehingga lalai dengan Allah gitu. Jangan mengejar kehidupan dunia, walaupun kita juga tidak boleh melupakan gitu ya. Pamannya di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Untuk akhirat dicari, untuk dunia jangan lupa. Maka tidak ada satupun ayat yang menyuruh mencari kehidupan dunia ya dengan cepat gitu ya. Tapi kalau untuk akhirat perintahnya bahwa itu adalah sesuatu yang bersegera. Jadi kalau gitu untuk akhirat bersegera. Kalau untuk dunia jangan lupa. Aduh, saya rasa kinyo kalau untuk dunia, Pak. Ya, ibu di rumah-rumah sih gitu tidak mangga-mangga ada. Insya Allah aduh timbul rasa kinyo. Sekurang-kurangnya orang ibu macam lihat gitu.